Lebih dari 68 juta pelajar di seluruh Indonesia selama pandemi harus membiasakan diri belajar dari rumah. Mulai dari anak balita usia dini, siswa sekolah dasar, menengah, hingga mahasiswa di perguruan tinggi. Tak melulu siswa, banyak orang tua juga punya persoalan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan survei, hasilnya menguak fakta. Ternyata mayoritas siswa, hampir 3/4-nya, merasa terbebani mengerjakan tugas dari para guru. Meski demikian, tak sedikit pula siswa yang bahagia belajar di rumah. Pada siswa yang merasa terbebani belajar di rumah, mereka mengaku guru lebih menekankan pada pemberian tugas. Jarang yang menjelaskan materi dengan berdiskusi. Alhasil, tugas menumpuk karena sulit dipahami. Kuota internet yang terbatas juga jadi keluhan bagi para orang tua siswa, meskipun sebagian mereka berada di tengah kota. Sementara guru, banyak yang tidak siap dengan model pembelajaran jarak jauh. Tak semua guru paham akan aplikasi belajar online. Diperkirakan ada ratusan ribu guru dari total sekitar 3 juta guru di Indonesia yang tidak paham aplikasi online. Tidak hanya memporak-porandakan anggaran negara, pagebluk COVID-19 turut mengoyak angka pengangguran dan kemiskinan. Inilah situasi genting sebenarnya. Indonesia dan dunia sedang menghadapi masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan saat krisis ekonomi 2008. Pembatasan sosial berskala besar alias PSBB menyebabkan penduduk kehilangan pendapatan. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin pun menganga. Menunjukkan waktu atau durasi terjadinya suatu wabah, sedangkan sumbunya itu menunjukkan jumlah kasusnya. Nah, kurva pertama itu menunjukkan penyebaran wabah yang rapid. Jadi penyebaran wabahnya itu cepat banget, sehingga banyak orang sakit dalam waktu yang singkat. Terus ada kurva kedua. Kurva kedua ini menunjukkan penyebaran wabah yang lambat. Jumlah orang yang sakit itu lebih tersebar dalam periode waktu yang lebih lama. Mungkin kalian bertanya, loh enak dong Jar, kan yang pertama itu lebih cepat kena, lebih cepat selesai. Tunggu dulu, ada hal menarik yang harus kita perhatikan dari kedua kurva ini, yaitu sebenarnya jumlah orang yang sakit di kurva pertama dan kurva kedua itu sama. Lah, terus bedanya apa dong? Nah, di sini ada satu garis yang kita harus perhatikan baik-baik. Garis apa itu? Jadi satu garis ini menunjukkan kapasitas fasilitas kesehatan kita, yaitu jumlah rumah sakit, jumlah tempat tidur, jumlah dokter, jumlah perawat, jumlah alat kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi kita sekarang bayangin kalau kejadiannya di kurva pertama, banyak orang sakit dalam waktu yang singkat. Kita bisa lihat kalau misalnya ada bagian kurva yang terletak di atas garis itu kan. Artinya ada banyak orang yang positif yang nggak bisa diurus di rumah sakit atau yang nggak bisa dapat perawatan khusus karena terbatasnya peralatan medis itu yang garis itu kan. Akibatnya apa? Yang pertama, tenaga medis kita kewalahan untuk mengurusi mereka semua. Yang kedua, pasti ada banyak pasien yang nggak dapat penanganan sehingga bisa menyebabkan lebih banyak orang yang meninggal. Sebaliknya, di kurva kedua, meskipun penyebarannya lambat ya, meskipun selesainya lebih lama, tapi semua pasien yang positif bisa diurus dengan baik, sehingga jumlah pasien yang meninggal bisa lebih sedikit dibandingkan kurva yang pertama. Nah, makanya nih, kita harus memperlambat penyebaran wabah itu, supaya kurva yang tadinya tinggi gitu, bisa melandai, bisa lebih ke arah kurva kedua. घर वाले भी ना मेरे समझते नहीं है कभी-कभी उसे स्टार नहीं है. Ada satu bakteri lucu yang bisa berkembang biak menjadi 2 setiap harinya. Lalu toples ini bisa menampung 1000 bakteri ini. Oke, kita bayangin di hari pertama bakteri tersebut berubah menjadi 2, ya kan? Jadi dia berkembang menjadi 2. Di hari kedua dia berkembang menjadi 4. Di hari ketiga dia berkembang menjadi 8 ya. Dikali 2 terus 4 kali 2 8. Di hari berikutnya 16. Hari berikutnya lagi 32. Berikutnya lagi 64. Berikutnya lagi 128, berikutnya 256, 512, 1024 di hari ke-10. Bayangin deh, toples itu penuh di hari ke-10 ya. Di hari keberapa toples itu setengah penuh? Jawabannya adalah hari ke-9. Iya gak? Coba bayangin deh. Di hari ke-9 dia itu masih setengah, tapi di hari ke-10 dia udah full. Bahkan nih, kalau misalnya kita tarik mundur, di hari ke-7 dia itu masih 10% dari toples tersebut. Kebayangkan seberapa cepat perkembangannya gitu. Bahkan di hari ke-11 toplesnya jadi 2, ya gak? Di hari ke-12 toplesnya jadi 4, ada 4000 bakteri. Gila banget kan perkembangannya. Nah, itulah definisi dari perkembangan eksponensial. Kalau dalam kasus ini bisa dirumuskan jumlah bakteri
sama dengan 2 pangkat X. X itu adalah harinya. Jadi hari pertama 2. Hari kedua adalah 2 pangkat 2, yaitu 4. NH. NH itu adalah jumlah kasus per hari. Jadi H itu hari. Jadi N1 adalah jumlah di hari pertama. N2 adalah jumlah di hari kedua, dan seterusnya. Lalu ada R. R itu apa? Jadi R itu adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu dengan orang yang positif. Jadi nih, dalam satu hari, pasien positif ini ketemu berapa orang? Itu adalah R. Lalu berikutnya variabel P. Jadi P itu adalah peluang orang yang ketemu pasien positif itu atau berpapasan dengan pasien positif itu juga tertular sehingga jadi positif. Semoga sampai sini kalian bisa paham, karena virus COVID ini kan menular dan ditularkan oleh pasien yang positif. Sehingga ada kemungkinan bahwa orang-orang yang berada di dekat dengan pasien positif ini bisa kena juga kan. Jadi, kita bisa rumuskan bahwa delta NH sama dengan NH dikali R dikali P. Nah, delta NH itu apa? Delta itu adalah perubahan, ya, dalam matematika atau dalam fisika itu adalah lambang dari perubahan. Jadi maksudnya adalah pertambahan orang yang positif dalam satu hari. Nah, artinya kita bisa bilang bahwa NH plus 1 sama dengan NH ditambah NH kali R dikali P. Jadi maksudnya apa? NH plus 1 adalah jumlah total orang positif di hari berikutnya sama dengan NH plus delta NH, ya kan? NH itu adalah orang yang positif di hari sebelumnya ditambah perubahannya. Nah, di sini perhatikan deh. NH ditambah NH dikali R dikali P, itu kita bisa faktorkan NH-nya. NH-nya kita bisa keluarkan, sehingga kita memperoleh rumus bahwa NH plus 1 sama dengan 1 ditambah RP dikali NH. Nah, NH plus 2 apa? NH plus 2 adalah 1 ditambah RP pangkat 2 NH. Sehingga di hari ke X, ya, di hari ke X, NX sama dengan 1 ditambah RP pangkat X NH atau N0 hari ke 0. Nah, di sini kan sudah dapat rumusnya kan? Kalau NX sama dengan 1 tambah RP pangkat X NH. Nah, pertanyaan terakhir adalah gimana cara kita bisa mengurangi NX? NX adalah total pasien yang positif di hari ke X, yaitu dengan mengurangi R dan P tersebut. Ingat, R itu apa? R adalah rata-rata jumlah orang yang ketemu sama pasien yang positif, dan P adalah peluang orang yang ketemu ini juga jadi positif. Caranya yaitu dengan social distancing dan stay at home. Itu untuk mengurangi R-nya. Kalau misalnya kita social distancing, kalau misalnya kita stay at home, jumlah orang yang bertemu dengan pasien positif itu pasti berkurang, ya kan? Terus berikutnya kita harus pakai masker, kita harus pakai disinfektan, kita harus cuci tangan. Itu untuk mengurangi P. Kita mengurangi peluang. Meskipun kita ketemu sama pasien positif, kalau misalnya kita pakai masker, kalau misalnya kita pakai disinfektan, kita cuci tangan, maka peluang kita untuk tertular itu berkurang, ya kan? Sehingga dengan melakukan social distancing, stay at home, cuci tangan dan sebagainya itu, kita bisa mengurangi RP itu.